Pemirsa, sampah menumpuk di sejumlah tempat pembuangan sampah Kota Bandung dan imbas dari ditutupnya TPA Sarimukti. Ya, agar tidak semakin menumpuk, petugas kebersihan menutup sementara kiriman sampah dari masyarakat. Petugas menutup tempat pembuangan sampah di sejumlah lokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung ditutup, sampah-sampah di TPS tak kunjung diangkut oleh petugas sejak beberapa hari terakhir. Penutupan TPS dilakukan agar sampah tidak semakin menumpuk. Meski demikian, petugas kebersihan masih menerima sampah rumah tangga dengan volume yang lebih kecil. Ya, kalau warga masih bisa buang, karena kalau tertolak juga bagaimana, mungkin ya kita diusahakan warga yang masih bisa 1-2 orang aja kalau yang pakai gerobak dan terserah sudah tolak. Kalau warga masih bisa masuk. Hingga kini Pemprov Jawa Barat terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di tempat pembuangan sampah akhir Sarimukti. Waterbombing yang telah dilakukan belum bisa sepenuhnya memadamkan api. Petugas masih menemukan titik api di antaranya pada zona 2 dan 3 dengan ketebalan sampah mencapai puluhan meter. Untuk mengurangi tumpukan sampah, Pemprov mengimbau agar masyarakat mengolah sampah secara mandiri. Dari Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Ervan David, Sony Agung, iNews melaporkan. Dan harga beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengalami kenaikan Rp1.500 per liternya. Ya, kenaikan harga beras ini diduga karena efek musim kemarau panjang. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dan Anugrah Surya. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar di ibu kota Jakarta terus mengalami kenaikan sejak beberapa hari yang lalu. Dan berdasarkan pantauan kami di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat saat ini tempat kami melaporkan, yakni untuk harga beras sendiri ini ada kenaikan yang cukup signifikan, bahkan mencapai Rp1.500 untuk per 1 liternya. Dan untuk mengetahui harga beras saat ini dan juga penyebab dari kenaikan harga beras saat ini juga, kami akan menanyakan langsung kepada salah satu pedagang beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang, mungkin boleh kenal dulu, namanya siapa, Bang? Aknan Listianto. Bang Adnan, sekarang kan harga beras katanya naik ya. Dan mungkin bisa dijelaskan, Bang, kenaikan ini berapa, Bang? Untuk kenaikan ini paling murah sekarang udah dikenakan Rp10.500 dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter. Jadi saat ini ada kenaikan Rp1.500 ya, Bang? Betul. Mungkin untuk penyebabnya yang Abang tahu apa nih, Bang? Penyebab terjadinya kenaikan beras ini karena disebabkan kemarau panjang. Ditambah lagi gagal panen dari pihak para petani. Yang poin kedua itu adalah beras ekspor dari India itu sudah tidak ada. Ya pemirsa, memang untuk penyebab dari kenaikan harga beras di sejumlah pasar di ibu kota ataupun di tempat kami melaporkan saat ini, yakni penyebabnya adalah diduga dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan para petani ini gagal panen. Dan untuk di Pasar Johar Baru saat ini tempat kami melaporkan, untuk harga berasnya memang ada 3 kategori, yakni untuk harga terendah ataupun kategori di bawah, yakni saat ini dibanderol dengan harga Rp10.500 untuk per 1 liternya. Yang padahal sebelumnya dibanderol dengan harga Rp9.000 untuk per 1 liternya. Kemudian untuk beras dengan kualitas medium saat ini dibanderol dengan harga Rp11.500 untuk per 1 liternya. Padahal sebelumnya dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk per 1 liternya. Sementara itu untuk harga beras dengan kualitas premium ataupun kualitas tinggi, untuk kenaikannya tidak begitu tinggi ataupun tidak begitu signifikan, yakni kenaikannya hanya sekitar Rp500 saja, yakni pada saat ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk per 1 liternya, yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp11.500 untuk per 1 liternya. Dan pemirsa, memang para pedagang dan juga pembeli di sini berharap nantinya agar pemerintah memantau kembali harga beras di pasaran dan juga bisa menstabilkan harga kembali agar tidak terlalu tinggi seperti saat ini. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sukses dengan program insentif untuk guru keagamaan sejak tahun 2019, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menerapkan program ini secara nasional. Dan rencana ini muncul saat bersilaturahmi dengan para masyaikh se-Indonesia di Pondok Pesantren Al-Islami II, Andalusia, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Program insentif guru keagamaan menjadi salah satu bahasan dalam silaturahmi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama masyayikh se-Indonesia di Pondok Pesantren Al-Islami II, Andalusia, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Program insentif guru keagamaan telah digagas Ganjar sejak tahun 2019. Dan di tahun 2023, Bacapres Partai Perindo ini menganggarkan 277 miliar sebagai insentif untuk 230.830 penerima dari 5 agama berbeda. Dalam silaturahmi, para masyayikh mengusulkan agar program ini nantinya dapat diberlakukan secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para guru agama. Usulannya adalah bagaimana kalau ini ditingkatkan ke nasional. Saya kira ide yang sangat baik karena kita mesti memperhatikan mereka dan kemudian kalau saya para ulama, guru ngaji, guru agama lain itu bisa kita titipi nilai-nilai budi pekerti yang mesti disampaikan kepada anak-anak. Program ini merupakan komitmen Ganjar Pranowo dalam mengupayakan kesejahteraan terhadap guru agama di mana setiap guru mendapatkan 1,2 juta per tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan.